Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejarah sejatinya menceritakan dari masa lampau ke masa sekarang dan mungkin ke masa yang akan datang. Tentunya harus ada jejak-jejak ataupun rekam jejaknya sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lampau. Seringkali kita lupa dengan sejarah kalau tidak ada rekaman ataupun tidak ada jejak digitalnya, sehingga kadang-kadang kita sebagai kaula muda tidak mengetahui apa sih yang terjadi di masa lampau. Berbicara mengenai sejarah, telah hadir di studio podcast kami Bapak Dr. Ki Agus Sarifudin MPD dengan inovasinya Jejak Kearifan Lokal Palembang. Pak Dr. Sarifudin ini merupakan koordinator program studi pendidikan sejarah FKIF dari Universitas Sriwijaya. Langsung saja kita sapa Pak Sarifudin. Selamat datang Pak di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih Bu Irni dan Balitbangda Provinsi yang telah mengundang kami di sini. Baik, menarik sekali ini Pak inovasinya Jejak Kearifan Lokal Palembang. Baik. Apa sih latar belakangnya sehingga tertarik untuk membuat inovasi ini? Terima kasih Mbak Irni. Rekan-rekan sekalian, Universitas Sriwijaya selaku universitas berbasis riset berusaha mengangkat kearifan lokal, sejarah dan budaya yang ada di Kota Palembang khususnya dan Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya. Program studi pendidikan sejarah sebagai salah satu program studi yang unggul dan terakreditasi A merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan sebuah inovasi baru untuk menggali dan melestarikan sejarah tradisi yang ada di Kota Palembang. Salah satunya yang kami buat pada saat ini adalah website Kearifan Lokal Palembang. Ini mencakup berbagai hal, ada bangunan, kuliner, tradisi, seni, tari, dan lain-lain yang kami rangkum dalam sebuah website untuk dapat dinikmati bersama dalam rangka memasarkan dan mempromosikan gitu ya. Baik. Sejarah publik kepada masyarakat. Gitu, Mbak Irni. Baik, tentunya banyak hal ya yang berkontribusi dalam hal pembuatan website ini. Iya. Kira-kira siapa saja pihak-pihak yang berkontribusi dan mungkin dalam pengembangannya juga banyak sekali kendala. Silakan diceritakan Pak. Terima kasih Mbak Irni. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang berkontribusi selain lembaga riset dari Universitas Sriwijaya juga kami sudah meminta bantuan kepada Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pariwisata Kota Palembang, Dinas Kebudayaan Kota Palembang, kemudian seniman, budayawan yang ada di Kota Palembang, mahasiswa, dan pengusaha-pengusaha kuliner dan sebagainya. Satu lagi kendala ya Mbak Irni. Kendala yang kami hadapi tentu sangat banyak sekali karena sedikit sekali informan dan narasumber yang mengetahui tentang kebudayaan lama yang ada di Kota Palembang. Jadi kami harus menggali ke banyak tempat, ke banyak wilayah untuk mendapatkan informasi. Itu lebih kurang kendala yang kami hadapi Mbak Irni. Karena mungkin sudah banyak sekali mungkin budaya-budaya yang hampir punah gitu Pak ya, dan Betul. Mungkin juga pelakunya juga sudah pada tidak ada lagi gitu. Betul. Jadi agak kesulitan gitu ya. Iya, itu atas dasar kegelisahan anak muda tidak mengerti apa-apa, tidak mencintai budayanya, tidak mengerti tradisinya. Maka itu kami mengembangkan suatu galeri fotografi. Kita harapkan dengan digitalisasi sejarah. Artinya sejarah sudah masuk sekarang ke Instagram, ke Facebook, ke podcast, kemudian ke website. Jadi anak-anak muda dan orang di luar bisa searching. Nah, dengan harapan suatu saat Palembang bisa menjadi sentra pariwisata seperti kota-kota besar
di Pulau Jawa, di Bandung, di Jogja dan lain-lain. Karena anak muda dengan segala potensinya bisa mencari penghasilan dari dunia dan industri budaya dan pariwisata ini, Bu Irni. Tentunya banyak sekali pihak-pihak yang harus berkontribusi dalam hal meningkatkan website ini. Tentunya supaya info-info dan fitur-fiturnya lebih kaya lagi gitu Pak ya di website ini. Ya. Nah, untuk mendapatkan banyak informasi nih Pak ya, tentunya juga banyak upaya yang dilakukan, baik itu ke kalangan budayawan dan juga mungkin ke masyarakat sekitarnya. Bagaimana dengan kondisi sekarang pandemi ini Pak? Kan tentunya banyak dibatasi kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, kondisi pandemi ini kita susah sekali ya untuk seniman budayawan kita untuk terus berkembang. Tentunya dengan segala keterbatasan itu mereka terus berjuang, terus berusaha. Ya, ada pagelaran-pagelaran yang bisa dijalankan secara virtual, kemudian festival-festival terbatas yang bisa disosialisasikan atau ditonton orang menggunakan YouTube atau Zoom seperti itu, Ibu. Dan dalam pengembangannya kami berharap ini hanya sebuah pancingan saja bagi anak muda kita. Dan riset kami ini akan berlanjut ke seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Dan dengan pancingan yang ada di kota Palembang ini kita harap baik dari sisi pengusaha, dari sisi pemerintah, dari sisi generasi muda, dari sisi budayawan, seniman dan lain-lain bergairah kembali gitu. Begitu ya. Untuk kembali menggerakkan industri kreatif ini. Website ini tentunya banyak sekali manfaatnya Sobat Inovasi untuk memberikan pengetahuan seputar Kota Palembang dan juga mengenai adat istiadatnya. Nah, ini bagaimana Pak? Prosesnya? Artinya kan ini harus ada yang menginput datanya gitu ya supaya ditampilkan itu. Apakah dari prodi sejarah ini sebagai usernya atau bisa siapa saja yang ingin menambahkan di sana? Harus kami ya yang menginputkan karena perbedaan kita dengan katakanlah blogspot populer itu kita berdasarkan riset ya Bu ya. Artinya begitu. di pendidikan sejarah kita mengenal yang namanya metodologi sejarah bahwa sesuatu itu harus berdasarkan bukti, dokumen, wawancara, artefak dan lain-lain. Baru kita bisa atau berani untuk mempublikasikannya. Dan kita berharap ini bertambah besar website kita ini dan tahun ini website ini akan berubah menjadi mobile, Bu. Nah, dari website mobile, saya berharap di masa depan kita bisa membuat satu aplikasi terintegrasi. Katakanlah kita mencari searching dengan kata kunci pempek atau kita memberikan menu pempek gitu. Maka website atau mobile learning itu akan langsung menceritakan sejarah pempek itu seperti apa, varian pempek seperti apa, lokasi pempek itu seperti apa, harga pempek itu seperti apa, Google Map untuk mencari pempek itu langsung tersedia di situ. Itu satu sistem cerdas yang rencananya akan kedepannya akan dikembangkan. Ini baru pionirnya saja. Baru pionir saja, baik. Nah, ini misalnya nih Pak, kan banyak sekali nih. Saya pribadi ini banyak sekali makanan-makanan zaman dulu yang saya juga tidak tahu. Ternyata setelah saya diberitahu saya menjadi tahu gitu ya. Nah, itu kita tampilkan di sana misalnya nih asal muasal pempek gitu. Itu kalau kita tampilkan di sana di website tersebut itu sudah melalui riset dulu dari tim dari Kaprodi Sejarah tersebut. Benar Ibu. Jadi sudah ada asal muasal pempek dari mana, kemudian apa gitu sampai sudah jadi pempek gitu ya. Sudah ada ceritanya di sana semua. Iya, kami masih dalam proses perbaikan terus dari tahun ke tahun rencananya. Jadi website itu adalah website bukan hanya kuliner, banyak sekali mulai dari bangunan. Mungkin orang-orang Palembang sendiri tidak mengetahui bahwa mereka kaya akan banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah. Ada Babak Buncit, ada Kampung Asegaf. Iya, Kampung Asegaf, Munawar gitu ya. Al Munawar dan lain-lain. Yang jangan-jangan orang di kota Palembang pun sekalipun jangan-jangan belum pernah ke situ. Iya, betul. Ataupun sudah ke situ mungkin cuma foto-foto saja, tidak mengetahui bahwa kayanya mereka. Nenek moyang orang Palembang itu adalah nenek moyang yang kaya raya.
teman-teman, kita adalah suatu bangsa kaya yang merupakan pewaris dari Sultan Kerajaan Sriwijaya, Parsambang gitu ya, kemudian Darussalam. Kesultanan Palembang Darussalam. Kerajaan Sriwijaya itu bukanlah kerajaan, kemaharajaan, kedatuan yang menguasai dari pulau-pulau di Afrika sampai ke Thailand, ya, betul. sampai ke sebagian Kalimantan, Pulau Jawa dan lain-lain. Dan kita dengan warisan tradisi yang sangat besar itu tentunya memiliki tanggung jawab besar. Kita tidak boleh bermental kerdil, kita harus meneruskan upaya-upaya apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang untuk kita lestarikan. Jadi dia lengkap ya, paket lengkap di sana, dari asal muasal, kemudian sejarah kota Palembang, kuliner gitu ya, tari-tarian, semua di situ menjadi satu ya Pak ya. Tinggal diklik aja websitenya, langsung lihatlah semua informasi-informasi. Tapi sementara ini hanya baru informasi dan fotografi, tapi fotografi dalam view yang menarik yang kami berikan. Untuk kemudian pengembangan kami harapkan bisa terintegrasi dengan video, terintegrasi dengan maps, terintegrasi dengan hal-hal lain yang membuat lebih menarik. Dan kami berharap ini bisa membantu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menaikkan daya kunjung wisatawan ke Palembang. Website ini sudah dipromosikan di mana saja sih Pak? Kalau misalnya kepada mahasiswa Bapak gitu kan tentunya sudah sudah tiap tahun mungkin semua orang sudah tahu gitu, dikasih tahu sudah diundangkan atau disebarluaskan di mana saja, kecuali misalnya di media sosial atau di mana gitu. Itu yang kendala kami, yang kami sangat berharap bantuan dari teman-teman di Balitbangda Provinsi, karena baru sebatas pertemanan di sosial media, Telegram, Facebook, Instagram, jadi belum begitu meluas. Kami harapkan andai kata ada sambutan positif, tentu kami akan ada gairah untuk lebih memperbaiki atau meningkatkan atau memperdalam kualitas dan materi konten yang ada di situ. Baik. Kesan-kesannya Pak selama mengembangkan website ini dan juga selama melaksanakan penelitian untuk menggali lagi sejarah-sejarah Kota Palembang. Ya, ada 2 poin lah, 2 sisi mata uang. Saya sedih dan saya sangat bahagia gitu. Ya, saya sedihnya kenapa gitu Pak? Saya sangat sedih. Teman-teman bisa dibayangkan dalam satu generasi, dalam 10, 20 atau 30 tahun lagi, ketika tidak ada lagi budayawan, kemudian orang yang bisa masak makanan itu, orang yang bisa menarikan. Wayang Palembang pun tinggal Ki Agus Nirwan satu-satunya dalam Palembang yang ada. Kuliner Palembang tinggal ada berapa buah yang ada di Kota Palembang. Dan kemudian rumah adat juga sudah mulai hancur. Sudah banyak yang hancur. Dan kemudian pengalihan heritage menjadi tempat-tempat yang berbeda, tidak selayaknya. Ya, bisa kita bayangkan apakah anak-anak kita masih bisa berbahasa Palembang dengan baik, katakanlah, dan benar. Bahasa Palembang yang kita pakai saat ini adalah bahasa Palembang populer, bukan bahasa Palembang lama yang zaman bingen itu orang bilang ya. Apakah anak-anak kita masih bisa mentradisikan kembali pencak Palembang? Apakah anak-anak kita masih bisa menikmati berbagai macam kuliner yang luar biasa sedap dari warisan tradisi nenek moyang kita? Apakah anak cucu kita masih bisa menikmati tari-tari khas Palembang yang original, yang asli? Apakah anak cucu kita masih bisa memainkan wayang Palembang dan musik-musik Palembang yang sangat luar biasa? Apakah anak cucu kita masih bisa menikmati pernikahan 7 hari 7 malam yang sangat luar biasa itu? Siapa yang akan meneruskan itu, Ibu? Sayang sekali kita memiliki warisan besar namun kita tidak bisa menjaganya, dan itu adalah dosa besar bagi kita, mungkin salah satunya kesalahan besar bagi kita andai kata kita tidak menjaganya. Harapan kedepannya supaya ini lebih besar lagi atau bagaimana? Ya, saya sangat berharap sekali pemerintah kita, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Kota Palembang, dunia usaha, dunia akademisi, praktisi, usahawan, dan semua stakeholder yang berkepentingan dalam bidang ini adalah kekayaan intangible kita, kekayaan tak benda yang kita miliki. Jagalah, rawatlah, dan kemudian kembangkanlah agar menjadi sesuatu yang bermakna dan bermanfaat
dan masih bisa dinikmati anak cucu kita sampai puluhan generasi ke depan. Begitu Bu. Baik. Terakhir ini mungkin pesan-pesan dan terima kasih, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait. Silakan Pak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sriwijaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan FKIP Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan website ini. Demikian. Harapan kedepannya juga bisa dikembangkan, dan dengan melalui podcast ini, mari teman-teman sahabat inovasi kita lihat atau kita tonton website Jejak Kearifan Lokal sehingga kita bisa memasyarakatkan supaya jejak kearifan lokal Palembang ini lebih besar lagi dan diketahui oleh semua orang. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.